Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddalana bikatsirin minan ni'ami wal minan. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa. Amma ba'd. Para mustami'in dimanapun anda berada, semoga kita selalu dalam lindungan, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam bimbingan, sehingga kita semua diberi kelancaran di dalam menjalankan rutinitas kontrak hidup di dunia ini. Kita lanjutkan hikayah yang kedua. Cerita yang kedua, al-hikayatus tsaniyah fi fadlil qiyami bis salati laila, di dalam keutamaan bangun beribadah bis salati, dengan salat lailan, di waktu malam. Cerita yang kedua ini menggambarkan sebuah keutamaan salat di waktu malam. Hukiyah diceritakan anna rajulan, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki, ishtara, dia itu telah membeli, gulaman, budak laki-laki. Faqala lahu, maka kemudian si budak ini berkata lahu, kepada majikannya, kepada tuannya, kepada yang mau membeli, ya maulai, wahai tuan, uridu minka salasata syurutin. Uridu, saya ingin, minka, dari engkau, salasata syurutin, 3 syarat. Tuan, sebelum tuan membeli saya, menjadikan saya budak tuan, tapi sebelumnya saya mengajukan 3 persyaratan kepada tuan. Ahaduhas, yang pertama adalah alla tamna'ani 'anis salati idza dakhala waqtuha. Alla tamna'ni, an, la, harus, la tamna'ani, tuan jangan mencegah, melarang, ni, kepada saya, anis salat, dari mengerjakan salat, idza dakhala, ketika sudah masuk waktuha, waktu salat. Syarat yang pertama adalah jangan tuan melarang saya, mencegah saya untuk bisa mengerjakan solat di awal waktu, ketika waktu solat sudah tiba. Wasani, syarat yang kedua, alla tastakhdimani bin nahar. Wasani an tastakhdimani bin nahar wala tushghilani bil lail. Antas dimani, tuan harus menyuruh saya atau menugaskan ni kepada saya, bin nahar, di waktu siang. Wala tushghilani, dan jangan tuan menyibukkan ni saya, bil lail, di waktu malam. Syarat yang kedua adalah saya bekerja, tuan mempekerjakan saya di waktu siang. Hamba mohon jangan tuan itu menyibukkan saya, mempekerjakan saya di waktu malam. Wasalis, yang ketiga, antaj'ala li, tuan menjadikan, membuat, li, untuk saya, baitan, sebuah tempat, la yadkhuluhu, ruangan, sebuah ruangan, la yadkhuluhu, yang tidak memasuki, hu, terhadap ruangan itu, ahadun, siapapun, ghairi, selain saya. Yang ketiga, syarat yang ketiga, tuan harus menyediakan khusus ruangan bagi saya, menyediakan ruangan khusus bagi saya yang tidak bisa dimasuki oleh siapapun kecuali saya. Jadi syarat yang pertama apa? Tuan jangan melarang saya mengerjakan sholat ketika waktunya telah tiba. Artinya mengerjakan sholat di awal waktu. Yang kedua, jangan sibukkan saya di waktu malam, tapi sibukkan saya di waktu siang.
Karena di waktu malam saya hanya fokuskan waktu saya untuk Tuhan saya. Yang ketiga adalah Tuan harus bersedia menyediakan tempat khusus, ruangan khusus bagi saya, yang tidak seorang pun yang memasukinya kecuali saya. Faqala lahu, maka kemudian tuannya berkata lahu kepada calon budaknya itu, laka dalik, laka bagimu dalik itu semuanya. Baik, kalau itu maumu akan saya penuhi. Fandur ila hadhil buyut, maka lihatlah ila hadhil buyut, ke ruangan-ruangan ini. Suruh melihat, suruh memilih mana ruangan yang cocok. Maka kemudian fatafa biha, fatafa, maka kemudian budak tersebut berkeliling biha, terhadap ruangan-ruangan yang tadi disuruh pilih oleh tuannya, hatta ro'a, sehingga budak itu melihat baitan, ruangan kharaban, baitan kharaban, yang tidak terawat, ruangan yang tidak terawat. Fakhtarahu, maka kemudian ketika melihat ada sebuah ruangan yang tidak terawat, ruangan kosong tidak terawat, dipilih. Tuan, saya memilih tempat atau ruangan yang kosong ini, tidak terawat. Faqala lahu maulahu, maka kemudian berkata lahu kepada budak itu, maulahu, tuannya, liman ikhtarta al-kharaba, lima, kenapa ikhtarta, engkau memilih al-kharab, ruangan yang kosong tak terawat itu? Lah, kenapa kamu memilih yang ini? Ini kan tidak terawat. Faqala, maka kemudian budak itu berkata, ya maulai, wahai tuan, ama alimtah, apakah tuan tidak tahu, annal kharaba yakunu ma'allahi imara wa bustana. Annal kharaba, sesungguhnya tempat yang tak terawat, yakunu, yang ada tempat tersebut, ma'allah, apabila bersama dengan Allah, imara, itu akan menjadi terawat. Bustanan, dan bahkan akan menjadi sebuah taman. Tuan, ya, saya tahu tempat ini adalah tempat yang tidak terawat. Tapi kalau dibuat zikir, ingat kepada Allah, Allah ada di situ, nama Allah ada di situ, keagungan Allah ada di situ, kemahasucian Allah ada di situ, maha besarnya Allah ada di situ, maka tempat itu akan menjadi terawat. Dan bahkan akan menjadi taman-taman, di antara taman-taman bagi penghuninya. Fasarul gulamu ya'wi ilaihi bil-lail, maka kemudian fasara, maka menjadi al-gulamu, budak tersebut, ya'wi, itu bertempat, ilaihi, ke tempat atau ke ruangan tadi, bil-lail, di waktu malam. Jadi menginapnya di waktu malam di ruangan yang sudah ia pilih, yaitu tempat yang tak terawat. Fafi ba'dil layali, maka di dalam sebagian malam-malam, ittakhadha, maka menjadikan maulahu, tuannya, majma'an, perkumpulan, lisyarabi wal lahwi, untuk berpesta minuman, wal lahwi, dan mainan, berpesta. Jadi pada sebuah malam itu majikannya, tuannya, membuat acara pesta minum dan main-main. Falamma ittasafal lailu, maka ketika sudah masuk pertengahan al-lailu, malam, ketika sudah masuk tengah malam, wa tafarraqa ashabuhu, kemudian berpisah ashabuhu, teman-temannya. Ketika sudah masuk waktu malam dan teman-temannya sudah mulai pulang, meninggalkan tempat tadi, tempat perkumpulan, pesta minum dan bermain-main, maka kemudian qama yatufu fiddar, maka tuannya itu berdiri, yatufu, dengan mengelilingi, fiddar, di rumahnya. Fawaqa'a, maka kemudian terpanah
Terpanah basaruhu pandangan matanya ala hujratil gulam atas bilik atau ruangan budak tadi. Fa idza fiha qindilun min nur. Maka tiba-tiba dia melihat di dalam ruangan itu qindilun, ada lentera. Ada lentera min nur dari cahaya. Mu'allakin yang digantung minas sama dari langit. Jadi kabelnya itu nyambung ke langit. Ketika dia berjalan-jalan gitu ya di rumahnya, kemudian dia tanpa sengaja melihat, pandangannya itu mengarah ke kamar budaknya. Tiba-tiba dia melihat di kamar budaknya itu ada lentera, ada lampu yang kabelnya itu bergelantungan ke langit, nyambungnya ke langit. Wal ghulamu fis sujud, sedangkan budaknya itu di dalam keadaan sujud, yunaji bermunajat rabbahu kepada Tuhannya. Wa huwa yaqul, dan budaknya itu berkata, seraya berkata, apa yang dikatakan budaknya dalam sujudnya itu, ilahi aujabta alayya khidmata maulaya nahara walaulahu mastaghaltu illa bi khidmatika layli wa nahari fa'adhirni rabbi. Ilahi, wahai Tuhanku, wahai Tuhan, aujabta, engkau telah menetapkan alayya atas saya khidmata maulai, melayani Tuhan saya nahara di waktu siang, walaulahu, dan seandainya bukan karena itu, mastaghaltu, maka saya tidak akan sibuk illa bi khidmatika, kecuali dengan melayanimu laili di waktu malam saya, wa nahari, dan di waktu siang saya. Fa'adhirni, maka ampunilah, maka maafkanlah hamba, Rabbi, wahai Tuhan hamba. Di dalam sujudnya itu bermunajat kepada Allah, mengatakan, ya Allah, engkau telah menetapkan saya sebagai budak, melayani Tuhan saya, majikan saya di waktu siang. Seandainya bukan karena itu, maka akan saya fokuskan, gunakan waktu siang malam saya untuk melayanimu, ibadah kepada engkau. Maka mohon ampunilah hamba. Falam yazal maulahu yanduru ilaihi hatta tala'al fajr. Falam yazal maulahu, maka tidak henti-hentinya maulahu yanduru ilaihi hatta tala'al fajr. Falam yazal maulah, maka tidak henti-hentinya maulahu, majikannya, yanduru itu melihat ilaihi kepada budaknya tadi, hatta tala'al fajru, sehingga terbit al-fajru, fajar, sampai subuh. Jadi dilihat itu budaknya dalam keadaan sujud, munajat kepada Tuhannya. Tak terasa sampai subuh, sampai terbit fajar. Faratafa'a al-qindilu wal ta'amas saqfu. Ketika sudah subuh, faratafa'a, maka terangkat, faratafa'a, maka terangkat al-qindil, lentera tadi. Jadi ke atas. Ketika sudah waktu subuh tiba, terbit fajar, maka lentera itu terangkat ke atas. Wal ta'amas saqfu, dan rapat. As-saqfu, atap rumah. Jadi terbelah sendiri ketika sudah terangkat ke atas, kemudian merapat dengan sendirinya atap ruangan rumah yang ditempati oleh budaknya tadi itu. Subhanallah. Faja'a ar-rajulu, maka kemudian datang ar-rajulu, laki-laki itu, majikannya datang, wa akhbara imra'atuhu, dan mengabarkan imra'atuhu kepada istrinya, bidzalika, dengan kejadian itu. Jadi pulang ke rumah, kasih kabar kepada istrinya tentang apa yang telah ia saksikan, apa yang telah ia lihat. Falamma kanatil lailatul qabilatu, maka ketika ada al-lailatul qabilatu, malam berikutnya, aqamar rajulu wa imra'atahu 'alal hujrah, maka kemudian menetapkan ar-rajulu,
majikannya itu wa mra'atahu bersama dengan istrinya alal hujrati, atas bilik ruangan yang ditempati oleh budaknya. Wal kindilu, dan lentera mu'allaqun itu tergelantung. Wal ghulamu, dan budaknya fis sujud, di dalam sujud. Wal munajati, dan dalam keadaan munajat ila tulu'il fajri, sampai terbit fajar. Malam berikutnya, maka kemudian majikannya itu mendatangi kembali ruangan budaknya itu. Dan pada kali ini dia tidak sendirian, tapi ditemani oleh istrinya. Menyaksikan, kedua-duanya ingin menyaksikan betapa luar biasanya kejadian yang ajib ini. Berada di kamar, di ruangan bilik budaknya, menyaksikan di situ ada lentera nyambung ke langit, dan budaknya pada saat itu berada dalam keadaan sujud dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit fajar, seperti malam pertama. Summa da'aul al-ghulama wa qala lahu. Ketika sudah masuk pagi berikutnya, pagi yang kedua, kemudian bapak majikannya dan ibu majikannya itu memanggil al-ghulamah terhadap budak. Waqala, dan keduanya mengatakan lahu kepada budak itu, anta harrun biwajhillah. Wahai budakku, sekarang kamu merdeka. Biwajhillah, ikhlas karena Allah. Sudah, kamu sekarang merdeka, kamu bukan budak saya lagi, saya lakukan ini semata-mata karena Allah. Hatta tatafarragh li khidmati man kanat ta'tadiru ilaih, sehingga engkau bisa menghabiskan waktu kamu li khidmati man, untuk melayani zat kunta, yang engkau ta'tadiru, memohon ampunan ilahi, kepada zat tersebut. Wahai budakku, kamu sekarang merdeka. Kamu merdeka, kamu gunakan seluruh waktu kamu untuk melayani Tuhan yang telah engkau mohon ampunan terhadapnya. Tadi malam kamu kan bermunajat kepada Allah, kepada Tuhan kamu itu. Bermunajat kepada Allah agar supaya Allah mengampuni kamu, gara-gara kamu itu sibuk di siangnya melayani kami ini. Maka mulai sekarang kamu jangan melayani kami, kamu merdeka. Gunakan waktu siang malam kamu hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbarahu, dan kemudian keduanya itu mengabarkan terhadap budak itu bima ra'aya, dengan apa-apa yang telah ia lihat, yang telah mereka berdua lihat, min karamati, dari kemuliaannya Allah, atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikabarkan, kami tadi malam itu bukan hanya mendengarkan munajat engkau kepada Allah, tapi melihat kejadian yang aneh luar biasa yang tidak pernah kami lihat. Kamu diterangi oleh lentera yang nyambung dari langit. Kemudian pada kalau sudah waktu subuh tiba, maka lentera itu terangkat ke atas, dan atap-atap ruangan ini merapat kembali. Jadi mereka berdua ngasih tahu, mengkhabarkan terhadap apa yang telah mereka lihat. Falamma sami'a dzalik, ketika si budaknya ini mendengar itu semuanya, rafa'a yadayhi, maka kemudian budaknya itu mengangkat kedua tangannya. Waqala, dan kemudian budak itu berkata, ilahi, wahai Tuhanku, kuntu as'alu alla takshifa sitri, kuntu, ada saya, as'alu, memohon, alla takshifah, agar supaya engkau tidak membuka sitri, rahasia saya, wa alla tudhiru hali, dan engkau jangan tampakkan keadaan saya. Ya Allah, saya telah memohon kepada engkau agar supaya engkau itu jangan
membuka rahasia saya, tidak menampakkan siapa jati diri saya ini. Fa idza kasyaftahu, maka ketika engkau sudah membuka rahasia itu, menampakkan kondisi saya sudah dikenal seperti ini, faqbidni ilaik, maka cabutlah nyawa saya ilaika, bertemu dengan engkau. Berkata seperti itu. Ketika mendengarkan laporan tuannya begini dan begitu, akhirnya dia berkata kepada Allah, ya Allah, engkau telah membuka rahasia ini, engkau telah mendhahirkan kondisi saya, status saya. Maka ketika engkau sudah membuka hal itu, mendhahirkan, mohon cabut roh nyawa saya, cabut roh dan nyawa saya. Fa kharra maita rahimahullah. Maka apa yang terjadi? Tiba-tiba budak itu tersungkur maitan, dalam keadaan meninggal dunia, wafat. Rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan hikayah yang kedua. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini bisa menjadi spirit, motivasi agar kita semangat, lebih semangat, tambah semangat di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di waktu malam. Demikian, wasallallahu wasallama wa baraka alaihi wa ala alihi washabbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.